kepada keluarganya, sahabatnya yang mengikuti dan membenarkan ajarannya, dan pengikutnya yang istiqamah dengan sunnahnya hatta yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah dan bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah waktu demi waktu kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita sebagai hamba Allah. Karena tidak ada modal yang lebih besar yang akan kita bawa untuk menghadap Allah selain modal iman dan takwa. Alhamdulillah, Allah masih beri kita kesempatan untuk mampu menunaikan sholat Isya secara berjamaah, diikuti dengan kajian keislaman, supaya kita mendapatkan ajaran dan memahami petunjuk yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di antara seluruh ajaran dan petunjuknya, barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka dia harus punya ilmunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka dia juga harus punya ilmunya. Dan barang siapa menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat, dan kebaikan yang mengikutinya, fa'alaihi bil ilmi, maka dia juga butuh ilmu. Makanya ilmu dalam kehidupan kita ini punya peran dan fungsi yang luar biasa. Ilmu yang akan menjadikan kita indah sebagai hamba Allah, ilmu yang akan menguatkan kita dikala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan menyelamatkan kita ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, ilmu yang akan menghantarkan kita untuk mendapatkan keridhaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada ruginya, tidak ada sesuatu yang sia-sia jika kita manfaatkan waktu itu untuk menuntut ilmu. Salah satunya hadir dalam majelis ilmu. Masya Allah, jangan pernah berpikiran bahwa waktu Anda terbuang. Jangan pernah berpikiran bahwa tenaga dan energi Anda terbuang hanya karena Allah kasih kita kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu. Ini adalah kebaikan. Khairu minad dunya ma fiha. Mungkin kebaikan ini jika ditimbang dengan dunia dan isinya, maka akan lebih berat kebaikan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita buat pertanyaan, apa jadinya kalau Allah tidak kuasakan dan turunkan ilmu kepada kita? Apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia ini kalau Allah tidak kuasakan dan memberi ilmu kepada diri kita? Naudzubillah min dzalik. Pasti yang ada adalah kerusakan, yang ada adalah kebinasaan. Makanya syariat untuk menuntut ilmu ini perintah, yang kewajiban perintah ini langsung datang dari Allah dan Rasulnya. Artinya kalau perintah itu Allah yang mewajibkan, perintah itu Rasulullah yang mengajarkan, maka hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib, artinya sesuatu yang gak perlu kita perdebatkan. Ngapain menuntut ilmu? Apa yang akan kita dapatkan dengan menuntut ilmu? Gak usah diperdebatkan, sudah. Hukumnya wajib, sudah. Sebagaimana Anda diperintahkan Allah untuk sholat, gak usah debat masalah sholat, sudah. Karena sholat adalah kewajiban. Kalau kewajiban datang dari Allah, gak usah memberi beribu alasan, gak usah. Tugas kita apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, sudah. Termasuk perintah menuntut ilmu, atau termasuk perintah ngaji. Gak usah debat, gak usah memberikan beribu alasan. Ini perintah Allah. Apa kata Rasulullah? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Jadi pertanyaan itu harus kita jawab. Apa jadinya kalau Allah tidak kuasakan dan tidak Allah beri kita ilmu? Binasa dunia ini.
Ya, rusak dunia ini dengan segala peradaban yang mengikutinya. Makanya datangnya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, karena beliau datang mengajarkan kebaikan-kebaikan ilmu. Masya Allah. Segala aspek kehidupan ini harus diikuti dengan ilmu. Jadi memiliki ilmu itu merupakan salah satu modal dalam menjalani kehidupan. Seperti kita dagang loh. Apa yang kita butuhkan? Modal. Dengan modal itu kita akan bisa melakukan banyak hal. Dengan modal itu kita akan bisa melakukan sesuatu, baik pada sisi meningkatkan kualitasnya atau malah sebaliknya. Begitu juga dalam kehidupan ini membutuhkan ilmu, karena ilmu yang akan terus membawa kita dalam jalan kebaikan, karena ilmu yang akan terus mengajarkan dan membimbing kita untuk sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirnya Anda di sini dalam kondisi apapun, capek, letih, lesu, yang penting Allah masih kuasakan kita untuk mendapatkan kebaikan ini. Manfaatkan. Di sela-sela kesibukan kita 1 kali 24 jam dengan dunia ini. Makanya ayat yang sering saya sampaikan supaya kita perhatian. Kenapa ayat ini kita ulang-ulang? Karena tabiat manusia itu sering lupa. Kalau nggak sering lupa, melupakan. Itu tabiat kita manusia itu. Makanya ayat itu perlu untuk diulang-ulang, disampaikan kepada kita supaya kita diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Iya. Karena kita ini dalam kehidupan bermuara pada 2 tempat saja, dunia dan akhirat, sudah. Nggak ada yang lain. Fase tahapan kita hari ini di dunia. Nanti setelah kehidupan dunia, ketika kita meninggal, mati di dalamnya, Allah hidupkan kita lagi di akhirat. Disitulah tidak ada kematian yang kedua kalinya, kehidupan abadi. Di situ kita hanya akan bertempat pada 2 tempat saja. Salah satu di antara 2 tempat itu, mana kita akan menjadi penghuninya. Kalau nggak surga, ya neraka. Makanya Allah katakan, wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah. Lihatlah kondisi akhiratmu. Perhatikan kondisi akhiratmu. Apakah dia sudah baik? Apakah semakin buruk? Apakah dia suatu saat tempat yang akan memberikan kita kebaikan? Atau sebaliknya? Jadi perintah Allah itu ngopeni akhirat, Pak. Dalam kehidupan dunia yang sebentar ini, jangan pernah melepas waktu hanya untuk perkara-perkara dunia sehingga akhirat kita terlupakan. Makanya bahasa kami, Anda sholat, ngopeni akhirat itu. Anda tilawah Al-Quran, ngopeni akhirat itu, Pak. Anda ngaji, itu juga ngopeni akhirat. Segala kebaikan ibadah yang kita lakukan di dunia ini dalam rangka diri kita ngurusi akhirat kita, yang gak lama lagi kita akan sampai di dalamnya. Gak lama. Tapi bentuk keadilan Allah dengan dunia ini, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan duniamu. Ini kan ayat yang sering tersampaikan, ayat yang sering terulang sebenarnya. Seharusnya kita perhatian sama ayat ini. Makanya wajah-wajah kita kan wajah-wajah akhirat semua ini. Gak ada yang abadi di dunia ini, gak ada. Bahkan nanti di akhir zaman, dunia ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyisakan apapun kecuali amal saleh yang akan dibawa oleh penghuninya. Ngopeni akhirat, Masya Allah. Ini bukan perkara mudah. Hanya orang-orang yang dibuka mata hatinya dimudahkan dalam ibadah, termasuk insya Allah kita di dalamnya. Jangan pernah berpikiran bahwa kita ini lama, tidak. Ya, hari ini kita wajah-wajah dunia, tapi wajah-wajah akhirat yang melekat pada diri kita nggak bisa dilupakan, nggak bisa dihapus itu. Yang nanti kita akan sampai di dalamnya. Ketika Allah kasih kita waktu dan kesempatan, manfaatkan. Jangan pernah menunda kebaikan-kebaikan ibadah. Makanya dalam Islam itu ada taswif.
Taswif itu menunda kebaikan, mengakhirkan kebaikan. Seolah-olah dia punya satu pernyataan bahwa saya masih lama hidup di dunia, bahwa umur saya masih panjang di dunia. Selama-lamanya hidup di dunia ini berapa sih Pak umur yang kita inginkan? 100 tahun? 200 tahun? 300 tahun? Nggak ada, nggak mungkin ya, gitu. Sehingga Rasulullah katakan, a'maru ummati baina sittin was-sab'i. Umur umatku, umur kita ini, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 saja. Itu saja. Rasulullah saja tidak bisa memastikan kapan datangnya kematian umatnya. Tapi Rasulullah mendapatkan petunjuk wahyu dari Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, umur umatku ini kalau enggak 60 ya sampai 70 saja. Yang mendekati 60 siap-siap sudah. Persiapan sudah. Makanya dalam Islam itu dikaji rahasia umur 40 tahun. Karena 40 tahun itu menunjukkan kematangan jati diri manusia. Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Makanya kalau masuk umur 40 tahun dan seterusnya, itu seakan-akan ada panggilan-panggilan akhirat yang sampai di telinga kita. Ayo ibadah, ayo takarub kepada Allah, ayo hiasi dengan kebaikan. Nah ini. Yang sudah mendekati 60, persiapkan untuk fokus sama akhirat. Sekalipun kita tidak bisa melupakan aktivitas kita dengan dunia, fokus sama akhirat. Yang sudah melewati 60 tahun, lebih fokus lagi. Gak ada waktu lagi untuk menunda-nunda kebaikan itu, gak ada lagi. Makanya pernah saya sampaikan itu. Apa kata Rasulullah? Jika salah satu di antara kalian sudah datang ajalnya, maka yang datang nanti adalah penyesalan. Nah kemarin saya sampaikan ini kan. Jika salah satu di antara kita, pasti nantilah, nggak salah satu, semuanya gitu. Ketika ajalnya sudah datang, artinya kematiannya sudah ditentukan oleh Allah, mereka akan menyesal di hadapan Allah. Sehingga ketika Rasulullah menyampaikan pesan ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk penyesalan mereka? In kana muhsinan, kalau yang meninggal itu orang solih, orang alim, orang baik, orang beriman, orang bertakwa, maka mereka akan menyesal. Kenapa amal saya dulu di dunia tidak bertambah? Kenapa amal saya dulu di dunia tidak bertambah? Padahal saya mampu untuk menambahnya. Ini bentuk penyesalan orang alim ketika dia meninggal. Apalagi yang gak alim, apalagi yang gak soleh, lebih menyesal lagi gitu. Sehingga ketika Allah kasih kita waktu dan kesempatan kehidupan dunia ini, marilah kita manfaatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memiliki ilmu itu merupakan modal kehidupan seseorang. Manfaatkan modal itu untuk mendatangkan pundi-pundi kebaikan amal sampai Allah tentukan ajal kita. Tanpa ilmu semuanya akan terasa gelap, ya. Tanpa ilmu tidak tahu bagaimana manusia akan melangkah. Tanpa ilmu kita mudah terjatuh dan tersandung berulang-ulang. Setiap kita berjalan tidak akan ada rasa aman dan nyaman kalau nggak ada ilmu. Kita tahu kehidupan dunia ini kehidupan yang sesaat saja. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, da'ma yuribuka, tinggalkan sesuatu yang membuat kalian ragu. Tinggalkan. Karena keraguan atau was-was itu datanya dari syaitan. Dan Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman seseorang, mereka yang mampu meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Karena hari ini kita ini masih disibukkan dengan perkara-perkara sing boten manfaat. Sehingga waktu kita hilang. Waktu kita terbuang dengan sia-sia.
Kenapa waktu itu terbuang dengan sia-sia? Karena kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik. Karena apa? Karena nggak ada ilmu. Ketika Imam Ali ditanya perbedaan dunia dan ilmu, dia lebih memilih ilmu. Kalau kalian dikasih dunia sama Allah, dunia tidak akan bisa menjagamu dan tidak akan bisa menguasai dirimu. Makanya kalau dihadapkan perkara dunia itu isinya fitnah semuanya. Bahkan dengan dunia orang bisa saling membunuh. Bahkan dengan dunia orang bisa saling mencaci dan menghina. Bahkan perkara dunia bisa menjauhkan satu dengan yang lain. Bahkan perkara dunia bisa merusak rumah tangga. Karena itulah fitnahnya. Fitnah dunia. Tapi kalau Anda dikasih ilmu, ilmu bisa menguasai Anda. Ilmu bisa menertibkan jiwa Anda. Tidak sebagaimana harta dunia. Kalau kita diberikan dua pilihan itu, pilih ilmu. Sekalipun kalau Allah datangkan dunia kepada kita dan hati kita sudah mapan dengan ilmu, kita akan mudah mengendalikan dunia kita. Masya Allah. Makanya berkaitan dengan ini ada pertanyaan, mana duniamu? Duniamu yang sesungguhnya adalah duniamu yang telah engkau manfaatkan fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia yang engkau miliki hari ini itu bukan duniamu, itu milik Allah itu. Artinya hartamu yang sesungguhnya adalah hartamu yang telah engkau manfaatkan dan engkau fungsikan di jalan Allah. Sekalipun hari ini kita punya banyak harta, itu milik Allah. Karena apa? Karena belum kita fungsikan sama sekali. Harta yang ada di rumah kita, harta yang ada di dompet kita, harta yang ada di berangkas-berangkas lemari uang kita, itu milik Allah, bukan milik Anda. Sekalipun Anda yang mengusahakan untuk mendapatkan harta itu milik Allah. Dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa amalus salihat, kecuali amal saleh yang akan senantiasa menyertai kita. Makanya gak usah kemaki masalah dunia, gak usah menunjukkan ya jati diri tentang masalah dunia, bahwa itu semua milik Allah. Makanya semua akan kembali kepada Allah. Setiap kita bangun tidur, doa kita apa, Mas? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Dan semua akan kembali kepada Allah. Jangankan harta kita, mobil kita, kendaraan kita, rumah kita, uang kita, apapun yang kita miliki, itu kan kembali sama Allah. Jangan yang jauh, yang melekat sama diri kita, yaitu ruh, arwah, itu kan milik Allah itu. Dan semua akan kembali kepada Allah, karena Allah pemiliknya. Gak usah melihat sesuatu yang jauh, gak usah. Yang paling dekat dengan kita, yaitu arwah kita ini, itu milik Allah. Sehingga ayatnya berbunyi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan segala sesuatu sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Loh, kalau kita tahu kita akan balik lagi kepada Allah, artinya manfaatkan kehidupan dunia ini, Pak. Manfaatkan dengan baik, supaya rasa penyesalan kita di hadapan Allah itu tidak banyak. Karena kita tidak mampu menambah amal kita ketika kita di dunia. Jadi kalau dengan ilmu itu jalan semakin terang. Kalau dengan ilmu itu kehidupan bisa dikendalikan. Makanya seharusnya adanya ilmu itu sebagai tangga menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin mendapatkan ilmu, hatinya akan semakin tertundukkan. Kalau dia semakin banyak ilmu. Orang kalau semakin mendapatkan anugerah atau karunia ilmu, hatinya akan semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya secara logika kita simpulkan, orang sombong itu orang yang gak punya ilmu. Karena hatinya tidak mampu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy, ya, mereka adalah orang-orang yang sombong. Dengan datangnya dakwah Rasulullah SAW,
Karena mereka tidak mampu menundukkan hatinya untuk menghamba dan mengakui Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau. Sampai bujuk rayu Abu Jahal, Abu Lahab kepada Rasulullah. Sampai bujuk rayu Abu Talib kepada Rasulullah untuk meninggalkan Islam. Apa kata Rasulullah? Seandainya bulan diletakkan di pundak kiriku, matahari diletakkan di pundak kananku, aku tidak akan meninggalkan Islam. Masya Allah. Bahkan dibujuk rayu, ya Muhammad, kalau engkau masuk Islam, kalau engkau meninggalkan Islam, separuh tahta kehidupan Quraisy milik kalian, milik engkau, ya Muhammad. Tapi apa kata? Lah, saya nggak mau. Wes gini aja. Sehari engkau beribadah menurut keyakinan kami. Sehari kami beribadah menurut keyakinanmu, ya Muhammad. Dibagi, Pak. Saking bujuk rayunya kepada Rasulullah. Sehari engkau menyembah patung, sehari aku menyembah Allah. Dibagi. Kata Allah, enggak mungkin. Sehingga ada ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu wala antum 'abiduna ma'abud." Dan seterusnya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamaku, bagiku agamaku. Itulah ilmu yang mencerdaskan kita semuanya. Dengan ilmu kita mampu selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah, yaitu ilmu-ilmu akhirat. Mencarinya pun fardu ain. Enggak bisa diwakilkan. Ngaji-ngaji seperti itu enggak bisa diwakilkan. Mas, nanti saya diwakilkan ya ngaji pada Isya di Masjid An-Nur. Enggak bisa. Ngaji itu bukan arisan RT, bukan. Yang bisa diwakilkan tidak bisa. Kalau ngaji semua terkena beban kewajibannya. Nggak bisa diwakilkan ya, per orang kepada orang lain, nggak bisa. Kalau kegiatan-kegiatan lain bisa diwakilkan, kalau ngaji nggak bisa. Karena ini kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu dan ketakwaan merupakan kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Ilmu bisa membawa orang untuk bisa jadi orang bertakwa. Orang bertakwa bisa selalu dihiasi dengan kebaikan-kebaikan ilmu. Loh, kita ini jangan punya sebuah pernyataan selamat dari maksiat dan dosa. Gak bisa. Gak ada orang yang lepas dari maksiat dan dosa. Gak mungkin. Makanya kita setiap hari meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena setiap waktu, setiap langkah, setiap helaian nafas kita ini bisa jadi tersesat loh, Pak. Makanya yang paling ditakutkan orang bertakwa itu apa sih? Kesesatan. Orang bertakwa itu takutnya cuma satu, kesesatan. Keluar dari jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka tidak tersesat, mereka selalu meminta petunjuk kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu. Dengan kalimat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sehari 17 kali kita baca loh itu, Pak. Ayat itu, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya itu. Karena potensi kita untuk tersesat itu besar. Iya. Tersesat dengan kemaksiatan, tersesat dengan dosa. Sehingga kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu dan ketakwaan itu sesuatu yang tidak mungkin akan bisa dipisahkan. Jika hilang salah satu berakibat fatal. Banyak orang berilmu tapi dia tidak bertakwa. Banyak orang berilmu tapi kebaikan ilmunya tidak bisa menjadikan dia bertakwa. Gak boleh hilang salah satunya. Ada orang bertakwa, benar gak ketakwaannya? Jika ketakwaannya salah, tentu dia melakukan sesuatu yang salah karena gak ada ilmunya. Makanya ketika orang diperintahkan sholat, dia sholat, tapi benar gak sholatnya gitu. Paham Pak ya? Ada orang diperintahkan ibadah, tapi benar gak ibadahnya. Dalam bab sholat, Rasulullah kan sudah ngendiko, Pak, sudah menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Lihatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Benarnya sholat seseorang itu mencontoh Rasulullah. Dari bacaannya, dari gerakannya, dan lain sebagainya.
Jadi ilmu dan ketakwaan merupakan dua hal yang gak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan akibatnya fatal. Makanya betapa banyak orang berilmu tapi gak takwa, sehingga ilmunya membuat dia celaka. Berilmu tapi gak takwa, banyak membuat dia celaka. Makanya di penjara gara-gara kasus apa gitu. Di penjara gara-gara kasus korupsi. Di penjara gara-gara berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Karena gak ada ilmunya. Makanya manusia ini gak ada takutnya manusia ini. Sekalipun ditakut-takuti kematian sama Allah, gak ada takutnya manusia ini. Sekalipun ditakuti neraka sama Allah, gak ada takutnya manusia ini, Pak. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat pada dirinya, zadathum imana, imannya akan bertambah. Orang beriman itu hatinya itu lembut, mudah tersentuh kebaikan. Cukup kematian yang mengingatkan orang-orang beriman. Sehingga dengan kematian itu mereka akan mempersiapkan dirinya. Sudah selesai. Cukup dengan neraka yang Allah ciptakan, kita takut menjadi penghuninya. Sehingga hati kita menjadi hati yang mudah tersentuh dengan apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Orang beriman itu gitu. Ada loh Pak, orang yang gak takut mati itu ada. Salah itu ya. Menyalahi fitrahnya sebenarnya. Karena kematian sesuatu yang akan datang, di mana ketika ajalnya datang dia harus mempertanggungjawabkan amalnya di dunia dengan segala konsekuensinya. Ya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran ya, dalam surat An-Nisa itu ya, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Manusia ini kalau maksiat dan berbuat dosa sembunyi dari mata manusia. Iya betul Pak? Iya. Orang itu kalau maksiat dan dosa gak pengen diketahui manusia, sembunyi dia. Makanya maksiat itu berpotensi dilakukan sembunyi-sembunyi supaya gak ketahuan. Yastakhfuna minan nas. Kita tuh lebih takut di mata manusia sebenarnya. Kita ini lebih malu di hadapan manusia. Wala yastakhfuna minallah. Tapi kita nggak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang maksiat sembunyi-sembunyi dari pandangan manusia, tapi dia nggak bisa sembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi, tapi dia nggak bisa sembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemahabesaran Allah. Jadi kita ini kalau maksiat dan dosa sembunyi-sembunyi, takut malu, takut digunjing, takut dikucilkan. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak malu sama Allah? Terkadang kita membedakan, itu kan maksiat kecil Pak Ustadz, ini kan dosa besar Pak Ustadz. Maksiat dan dosa besar atau kecilnya nggak usah dibedakan. Kalau kita berbuat maksiat dan dosa, yang kita maksiati siapa? Allah. Itu yang kita pikirkan sebenarnya. Bukan masalah kecil besarnya, boten. Yang kita maksiati adalah Allah. Makanya orang alim pun nggak akan bisa selamat dari maksiat dan dosa, nggak akan bisa. Orang baik pun pasti akan dikejar oleh bahaya maksiat dan dosa. Dari ayat yang pernah kita kaji, yang pernah kita sampaikan, di mana Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Al-ayah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ada wonten di antara hamba-hamba Allah ini walladzina idza fa'alu, ketika mereka berbuat sesuatu, walladzina idza fa'alu fahishatan, ada di antara manusia ini jika terjatuh, tersandung dalam perbuatan fahisyah, dalam perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau menganiaya diri mereka dengan maksiat dan dosa, ada. Tapi Allah liputi dia dengan kebaikan. Ada bedanya Pak. Nabi Adam itu maksiat kepada Allah sehingga Allah marah, dia dikeluarkan dari surga.
Tapi setelah dikeluarkan dari surga, Nabi Adam menyesal dan dia mau untuk bertaubat dan Allah terima tobatnya. Nah, ini ada tipe orang yang seperti itu, ya. Ada tipe, ya, makhluk Allah yang seperti itu. Seperti Adam alaihissalam, terjebak maksiat dan dosa, dia tobat sama Allah, memberikan penyesalan atas maksiatan dan dosanya. Iblis, ketika dia berbuat salah, Allah keluarkan dari surga. Tapi iblis tidak mau mengakui kesalahannya dan gak mau bertobat sama Allah, sehingga Allah laknat dia hatta yaumil qiyamah. Bedanya kan di situ antara Adam alaihissalam dan iblis laknatullah alaihi. Loh, manusia itu mewarisi itu semuanya. Dalam ayat yang tadi saya bacakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, jika ada orang-orang di antara kalian berbuat perbuatan keji dan menganiaya dirinya dengan maksiat dan dosa, apa cara terbaik yang dilakukan? Zakarullah, langsung ingat sama Allah. Kita kan berpotensi untuk berbuat maksiat dan dosa, ya. Gak ada jaminan keluar dari tempat ini, keluar dari masjid ini, gak ada jaminan kita selamat dari maksiat dan dosa. Gak ada jaminan. Sekalipun kita sudah sholat, sekalipun kita sudah ngaji, sekalipun kita sudah tilawah Al-Quran, gak ada jaminan keluar dari tempat ini, gak ada jaminan kita selamat dari maksiat dan dosa. Gimana Pak? Iya, gak ada jaminan. Tapi ketika kita terjebak dalam maksiat dan dosa itu dan kita melakukan perbuatan itu, apa yang kita lakukan? Zakarullah, ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Ingat sama Allah itu merupakan petunjuk sebenarnya. Dan itulah nikmat. Ada orang maksiat itu kebablasan itu ada. Orang berbuat dosa itu kebablasan sampai candu sama maksiat, sampai candu sama dosa. Kalau gak maksiat itu koyo piye gitu loh, Pak. Ada. Itu kemaksiat sing kebablasan itu. Karena ketika mereka terjebak dalam maksiat dan dosa, gak mau ingat Allah, gak mau ingat sama Allah. Tapi orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, jika dia tersandung dalam maksiat dan dosa, zakarullah, ingat sama Allah. Makanya jika kalian melakukan satu keburukan, tutup dengan satu kebaikan. Jika melakukan satu keburukan, langsung tutup dengan satu kebaikan, supaya, ya, kemaksiatan dosa itu tertutupi dengan kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita kan enggak, menumpuk maksiat, tidak kunjung menutup dengan kebaikan, sehingga satu kebaikan tidak mampu menutupi 100 kejelekan. Satu kebaikan tidak akan mampu menutupi 1000 kejahatan, enggak mampu. Makanya ketika kita tergoda maksiat, gak mampu menguasai diri kita sehingga kita maksiat, segera lakukan satu kebaikan. Mengingat Allah pun itu satu kebaikan. Zakarullah. Yang kedua, fastaghfaru lidzunubihim. Dia langsung minta ampun sama Allah, istighfar. Makanya kalau terjebak maksiat dan dosa, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, minta ampun sama Allah. Karena orang beriman itu pintar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kalau saya berbuat maksiat, gak akan ada yang bisa mengampuni saya kecuali Allah. Sehingga dia istighfar, minta ampun sama Allah. Nah, itu Pak resepnya, Pak. Ya. Ingat sama Allah, minta ampun sama Allah. Bagaimana cara minta ampun sama Allah? Dengan banyak istighfar, dengan memperbanyak ibadah. Kita kan sudah lelah dengan dosa, Pak, sebenarnya, Pak. Capek dengan dosa itu. Kenapa kita masih tergoda dengan kemaksiatan dan dosa? Kalaupun secara sunatullah kita nggak mampu untuk melawan maksiat dan dosa, kuatkan diri kita dengan banyak mengingat Allah dan istighfar. Itu aja. Buah kebaikan orang yang banyak istighfar, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau orang dikasih peluang oleh Allah untuk bertaubat, dikasih peluang waktu oleh Allah untuk bertaubat, dan dia manfaatkan pertaubatan itu, Allah akan kasih satu kenikmatan. Hatinya akan ditutup oleh Allah dari bahaya maksiat dan dosa. Dan dia tidak akan mengulangi maksiat dan dosa yang lain atau dosa yang sama. Dia tahu sisi kerugiannya, dia tahu sisi kemudorotannya, sehingga dia lari daripada bahaya itu.
Makanya Pak, nggak ada jaminan keluar dari pengajian ini jenengan nggak berbuat maksiat dan dosa, nggak ada jaminan. Tapi selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak-banyak istighfar, dengan banyak-banyak membaca doa. Masya Allah. Inilah hakikat ilmu yang Allah ajarkan kepada kita melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wasiat kami kepada diri kami sendiri juga kepada jamaah, kuatkan ilmu. Jika Allah kasih waktu kita untuk mencari ilmu, manfaatkan untuk mencari ilmu. Karena ilmu yang akan membawa kita kepada kebaikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa dalam kehidupan ini yang mau untuk berjalan meniti ilmu di jalan Allah, cinta kepada majelis taklim, cinta kepada ilmu, balasannya adalah nanti Allah akan mudahkan jalan dia untuk menuju surga. Oh, ternyata kesimpulannya ilmu ini sarana kendaraan yang paling mudah, paling efektif yang bisa membawa kita untuk sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahamkan kita akan kebaikan ilmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Allah datangkan, Allah kuasakan kesempatan itu, semoga Allah Subhanahu wa taala kasih kita kemudahan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Atau kama qala. Ketika datang kesulitan, tidak akan ada yang bisa mengurai kesulitan itu kecuali Allah. Ketika Allah datangkan kemudahan, tidak ada sesuatu yang mampu untuk menyulitkan. Ketika kemudahan itu Allah hadirkan pada diri kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Sahilana umurana. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan urusan-urusan kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengurai semua masalah kita dengan kebaikan ilmu dan ibadah. Jadi itulah wasiat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu demi waktu terus berjalan, ya, waktu demi waktu terus mengejar kita, sehingga dalam kehidupan dunia ini kita hanya berpacu dengan kematian, dan kematian sesuatu yang pasti. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika Allah telah tentukan ajal seseorang atau Allah datangkan waktu kematiannya, maka waktunya nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Jadi tugas kita adalah mempersiapkan diri dengan amal soleh, sehingga amal soleh itulah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa ini menjadi doa yang qabul, yang bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al firdaus al a'la. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ahyina su'ada wa amitna syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfidh narju rahmatak.
ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملهك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين وفي مسجد الأقصى وفي الغزة وفي الرفة وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. ربنا لك الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة. استقامة في العبادة استقامة في الطاعة وارزقنا الحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهلنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah dan kurang dari apa yang saya sampaikan, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalau ada baik dan benar, pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.